budidaya bayam cabut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jarak tanam jangan terlalu rapat supaya mendapatkan batang yang besar, jadi ikatannya lebih banyak. Persiapan lahan. Pengolahan lahan dilakukan 3-4 minggu sebelum tanam, yaitu dengan cara dibajak, membalikan atau mencangkul tanah. Tujuannya agar struktur tanah menjadi lebih baik. Kemudian, membentuk bedengan dengan lebar 150 cm, dengan tinggi bedengan 20 cm dan jarak antar bedengan 40 cm, sedangkan panjangnya sesuaikan dengan lahan. Kemudian bedengan ditaburi pupuk dasar, yaitu dolomit dengan dosis 2000 kg per hektar dan pupuk kandang dengan dosis 1 kg per meter, dan juga vertipos dengan dosis 300 kg per hektar. Disebar secara merata di bedengan, lalu digemburkan lagi, setelah itu disiram. Benih langsung ditanam tanpa persemaian. Benih dicampur dengan pasir, kemudian disebar di atas bedengan secara merata. Kemudian benih ditutup dengan tanah halus. Selanjutnya, bedengan disiram secara perlahan sampai basah. Setelah itu ditutup dengan karung selama 3 hari. Setelah itu baru dibuka kembali. Penyiangan dilakukan 1 kali sampai panen atau sesuai dengan kondisi lahan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari bila kondisi kering. Penyemprotan secara kimia dilakukan apabila tanaman terserang hama dan penyakit tanaman, atau penyemprotan bisa dilakukan 7 hari sekali. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu saat tanaman berumur 7 hari dan 15 hari setelah tanam. Kriteria tanaman siap panen yaitu saat berumur 18 hari sampai 25 hari setelah tanam. Cara panen bayam yaitu dengan cara dicabut tanamannya seakar-akarnya, kemudian diikat lalu dicuci, setelah itu ditimbang 1 ikat 1 kilo. Budidaya kangkung di dalam polybag. Pertama yang perlu dipersiapkan yaitu benih kangkung. Di sini saya memakai benih merek Bika dari Pertiwi. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan yaitu polybag. Di sini saya memakai ukuran 30 x 30. Lalu tanah, masukkan tanah ke dalam polybag. Yang keempat yaitu vertipos, pupuk vertipos. Saya menggunakan 1 sendok makan vertipos, masukkan ke dalam polybag. Yang kelima yaitu kapur dolomit sebanyak 1 sendok makan. Yang keenam yaitu kohe atau kotoran hewan seperti tai ayam, masukkan sebanyak 1 genggam. Diaduk, dicampur ke dalam polybag. Setelah semuanya tercampur, lalu lubangin sedikit saja di dalam polybagnya itu, kira-kira kedalamannya 0,5 cm. Kemudian masukkan kangkung ke dalam lubang, atau bisa juga setelah semua yang tadi seperti tanah, kapur, kohe, dan vertipos tercampur di dalam polybag, lalu sebar bibit kangkung ke dalam polybag, kemudian disiram dengan air biasa. Setelah disiram sampai jenuh, lalu tutup benih tersebut dengan tanah secara tipis-tipis. Biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari benih kangkung akan tumbuh. Ini adalah tanaman kangkung usia 2 minggu seperti ini. Saya melakukan pemupukan kangkung ini setiap 1 minggu sekali, yaitu menggunakan pupuk NPK 16 dengan dosis 3 gram per liter air, ditambah dengan gandasil daun sebanyak 1 gram per liter air. Jadi untuk kebutuhan 5 polybag kangkung ini, saya memerlukan 1 liter air dicampur dengan 3 gram NPK 16, 1 gram gandasil daun,
diaduk, kemudian kasih setiap polybag dengan takaran 200 ml. Pemupukan setiap 1 minggu sekali di usia 7 hari dan 14 hari setelah tanam. Untuk panen, saya melakukan panennya di usia 21 hari setelah tanam. Untuk melakukan pemanenan bisa dengan cara dicabut seakarnya, atau kalau mau lebih awet tanaman kangkungnya dipotong saja di batangnya, sisain. Nah, seperti ini saya potong batangnya, jadi masih tumbuh dia. Ini sudah saya panen sebanyak 5 kali ya. Ini 5 kali saya panen, masih subur aja, masih hijau daunnya, masih segar. Ini tidak ada hama. Saya melakukan penyemprotan setiap 1 minggu sekali. Jadi pagi itu saya mupuk, setelah dipupuk lakukanlah penyemprotan untuk mencegah hama masuk. Penyemprotannya saya menggunakan Avidor dengan dosis 1 sendok makan masukkan ke dalam 15 liter air, ditambah dengan antrakol dengan dosis 2 sendok makan ke dalam 15 liter air, lalu tambahkan magnesium sulfat 1 sendok makan ke dalam 15 liter air, lalu aduk dan semprotkan ke daun ini selama seminggu sekali. Jadi 15 liter air itu bisa sampai digunakan untuk nyemprot banyak ya kangkungnya. Ini subur ya teman-teman. Budidaya kacang panjang dari awal sampai akhir. 1. Persiapan lahan. Pada umumnya lahan dibersihkan dari gulma dengan cara disemprot menggunakan herbisida kontak. Setelah 1 minggu kemudian rumput dibabat hingga bersih. Setelah itu tanah digemburkan menggunakan mesin rotari atau dengan cara dicangkul. Setelah dibuat bedengan, sebar kapur dolomit dengan dosis 30 kg per 100 meter dan pupuk kandang dengan dosis 1 genggam per lubang tanam. Setelah itu pasang mulsa dan buat lubang tanaman. Jarak antar lubang 25 cm dan jarak antar barisan 70 cm. 2. Penanaman. Tanam benih 2 butir per lubang tanam dan penyulaman tanaman yang mati atau tidak tumbuh dilakukan 1 minggu setelah tanam. Setelah melakukan penanaman, lakukanlah penyiraman supaya benih cepat tumbuh. Pengajiran dilakukan setelah tanam, 1 ajir per lubang tanam dan dipasang tali memanjang yang berfungsi untuk perambatan kacang panjang. 3. Pemeliharaan. Pemupukan tambahan pertama diberikan pada umur 15 hari setelah tanam dengan campuran urea dan NPK Ponska perbandingan 1:1 dengan dosis 5 gram per lubang tanam. Pemupukan tambahan kedua dilakukan saat umur 40 hari setelah tanam dengan menggunakan NPK 1616 dengan dosis 10 gram per lubang tanam. Pemupukan ketiga dilakukan pada saat panen kelima dengan menggunakan NPK Grower dengan dosis 10 gram per lubang tanam dengan dicampur air. Pemupukan selanjutnya setiap 10 hari sekali sampai selesai panen dengan menggunakan pupuk NPK Grower dengan dosis 10 gram per lubang tanam dan diselingi setiap 10 hari sekali ditambah dengan pupuk KCL dengan dosis 5 gram per lubang tanam. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Pada umumnya, pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara disemprot pada pagi hari menggunakan insektisida dan fungisida dengan interval 1 minggu 2 kali semprot. 5. Pemanenan. Kacang panjang dapat dipanen pada usia 48 hari setelah tanam. Tanaman dapat berproduksi sampai umur kurang lebih 3 bulan dengan interval panen setiap 2 hari sekali. Sebaiknya pemanenan dilakukan pada hari yang cerah dan hindari pada saat turun hujan.
Setelah melakukan pemanenan, kacang panjang dapat diikat dan ditimbang. Berat satu ikat yaitu 1 kg dan sudah bisa untuk dijual. Panduan budidaya buncis dari awal sampai panen. Persiapan lahan. Lahan dibersihkan dari gulma, kemudian dicangkul secara manual. Bedengan dibuat dengan lebar 60 cm, jarak antar bedengan 30 cm, tinggi 30 cm, dan panjang 10 meter. Tambahkan kapur dolomit 300 gram per 10 meter, pupuk kandang 1 kg per meter, pupuk vertipos 15 gram per lubang tanam. Aduk rata dan bedengan dirapikan, kemudian pasang mulsa dan buat lubang tanam. Penanaman. Lubang tanam dibuat dengan tugal, jarak tanam 20 x 30 cm. Masukkan benih buncis 2 butir per lubang tanam, kemudian ditutup dengan tanah tipis atau abu sekam padi. Sebaiknya lakukan penyiraman sebelum dan sesudah penanaman. Pengairan. Pada fase awal perkecambahan hingga tanaman muda, sangat memerlukan air. Apabila tidak turun hujan, penyiraman dilakukan setiap hari pagi dan sore. Pemasangan ajir dan penyiangan. Pemasangan ajir dilakukan di usia tanaman 7-10 hari setelah tanam. Untuk penyiangan gulma dimulai di usia tanaman 2-3 minggu setelah tanam. Pemupukan. Pemberian pupuk dengan cara ditugal pada saat usia tanaman 14 hari setelah tanam menggunakan NPK 16 dengan dosis 10 gram per lubang tanam. Pemupukan susulan kedua dengan cara ditugal pada saat tanaman berusia 45 hari setelah tanam dengan NPK 16 dengan dosis 10 gram per lubang tanam. Untuk seterusnya, lakukan pemupukan setiap 10 hari sekali dan lakukan juga pruning. Pada saat yang sama, tanaman yang terlalu rimbun perlu dipangkas. Dipangkas bertujuan untuk merangsang pembungaan, karena jika terlalu subur maka pembuahan akan berkurang. Pengendalian hama dan penyakit. Lakukan penyemprotan insektisida jika ada tanda-tanda serangan hama. Sebaiknya lakukan penyemprotan insektisida setiap 4 hari sekali. Jika ada tanda-tanda penyakit pada tanaman, segera semprot fungisida. Lakukan penyemprotan fungisida setiap 4 hari sekali. Panen. Buncis dapat dipanen saat berusia 48 hari setelah tanam. Jumlah petikan atau panen bisa mencapai 15-20 panenan dengan interval dengan panen 2 hari sekali. Produksi total bisa mencapai 25-36 ton per hektar. Budidaya timun dari awal sampai panen. Untuk tanaman timun ini kita langsung tanam di lahan, tidak perlu disemai, tapi ada beberapa yang disemai untuk sulam, sekitar 10% dari benih. Persiapan lahan. Lakukan pembersihan gulma dan pembalikan tanah, bisa manual maupun menggunakan rotari. Pembuatan bedengan idealnya lebar 1 meter. Jarak antar bedengan 60 cm dan untuk panjangnya usahain 10 meter setiap bedengan. Untuk jarak tanamnya yaitu 40 x 60 cm di setiap bedengan dan masukkan 2 benih timun setiap lubang tanam. Pupuk dasar. Sebar kapur dolomit dengan dosis 3 kg per 10 meter. Sebar vertibio dengan dosis 20 gram per lubang tanam. Sebar pupuk vertipos dengan dosis 20 gram per lubang tanam. Sebar pupuk NPK 16 dengan dosis 40 gram per lubang tanam. Lakukan perendaman benih dengan air hangat, rendam selama 30 menit dan campurkan dengan bahan berikut ini. Tambahkan atonik dengan dosis 2 ml per liter air. Tambahkan Previkur dengan dosis 2 ml per liter air. Setelah kita rendam selama 30 menit, lalu kita tiriskan. Setelah itu kita campurkan lagi benihnya dengan marsal perlakuan benih. Setelah benih dikasih marsal, selanjutnya kita tanam. Untuk lubang tanamnya yaitu 2 cm. Masukkan 2 benih setiap lubang, lalu tutup kembali dengan tanah, kemudian disiram. Kita tunggu 2 hari baru dia akan tumbuh. Pemasangan ajir. Pemasangan ajir dilakukan di saat umur 7 hari setelah tanam. Bisa dilihat pada gambar berikut ini sebagai contohnya. Usia tanaman 10 hari setelah tanam, lakukan pemupukan dengan NPK 16 dengan dosis 3 gram per lubang tanam dengan cara dikocor, dicampurkan air 250 ml per lubang tanam. Saat tanaman berusia 20 hari setelah tanam, lakukan pemupukan dengan NPK 16 dengan dosis 3 gram per lubang tanam dengan cara dikocor.
Saat usia tanaman 27 hari setelah tanam, lakukan pemupukan dengan NPK 16 dengan dosis 15 gram per lubang tanam dengan cara ditugal. Saat tanaman berusia 37 hari setelah tanam, lakukan pemupukan susulan dengan pupuk grower dengan dosis 15 gram per lubang tanam dengan cara ditugal. Untuk selanjutnya, lakukan terus pemupukan setiap 10 hari sekali. Gunakan pupuk grower dengan dosis 15 gram per lubang tanam dengan cara ditugal. Karena tanaman timun suka dengan air, maka lakukan penyiraman 2 kali sehari bila tidak ada hujan. Tutorial penyemprotan tanaman timun supaya tumbuh subur dan berbuah lebat di musim hujan maupun kemarau. Usia tanaman timun 1 hari setelah semai. Kita hanya melakukan penyiraman menggunakan air biasa, bisa menggunakan sprayer. Usia tanaman timun 5 hari setelah semai, lakukan penyemprotan menggunakan Power Grow, dosisnya 2 ml per liter air, ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Regen dengan dosis 1 ml per liter air. Power Grow dan Ultradap itu untuk mempercepat pertumbuhan, sedangkan Regen untuk menghindari jangkrik dan belalang agar tidak memakan bibit timun. Usia tanaman timun 10 hari setelah semai, lakukan penyemprotan menggunakan Power Grow dengan dosis 2 ml per liter air, ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Regen dengan dosis 1 ml per liter air. Untuk usia tanaman 12 hari setelah semai atau 1 hari setelah tanam, kita lakukan pemupukan susual menggunakan NPK Mutiara dengan dosis 3 gram per 250 ml air untuk per lubang tanam. Tanaman timun berusia 5 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah Power Grow dengan dosis 2 ml per liter air, ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk usia tanaman 15 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium nitrat dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah Bion M dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah Power Grow dengan dosis 2 ml per liter air, dan ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk tanaman berusia 20 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan MKP dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah dengan dosis 1 ml per liter air, ditambah Bion M dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk tanaman berusia 27 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan MKP dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah dosisnya 2 gram per liter air, ditambah Antrakol dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk tanaman timun berusia 32 hari setelah tanam, lakukan panen pertama. Untuk penyemprotannya kita lakukan besok harinya. Di usia 33 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Kurakron dengan dosis 1 ml per liter air, ditambah KNO3 putih dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah Antrakol dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk tanaman timun berusia 37 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Demolis, dosisnya 1 ml per liter air, ditambah KNO3 putih dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Antrakol dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk tanaman timun berusia 41 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Avidor dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah KNO3 putih dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah Antrakol dengan dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Ultradap dengan dosis 2 gram per liter air.
Untuk tanaman timun berusia 45 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kurakron dengan dosis 1 ml per liter air, ditambah KNO3 putih dengan dosis 2 gram per liter air, ditambah antrakol dosisnya 2 gram per liter air, dan ditambah ultradap dengan dosis 2 gram per liter air. Untuk tanaman timun berusia 49 hari setelah tanam sampai dia mati, itu biasanya umur 60 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan setiap 4 hari sekali menggunakan insektisida dan fungisida, itu di rolling bergantian. Sedangkan untuk KNO3 putihnya itu selalu dipakai di setiap penyemprotan. Tips tutorial menanam bibit seledri di polybag. Di sini saya menggunakan polybag ukuran 25 x 25 dengan media tanamnya berupa tanah, tapi dicampur dengan abu janjang sawit sebanyak 1 genggam per polybag. Kemudian ditambah kapur dolomit 1 sendok makan per polybag dan pupuk vertipos 1 sendok makan per polybag. Kemudian kita siram media tanamnya, baru kita buat lubang kurang lebih 2 cm, lalu kita tanam bibit seledrinya ke dalam media tanam. Setelah itu kita tekan-tekan, tanahnya kita tekan-tekan kayak gini ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan penyiraman menggunakan pupuk gandasil daun dengan dosis 1 gram per liter ya, 1 gram per liter pupuk gandasil daun, dan jangan lupa antrakol 1 gram per liter juga. Kita kocorkan ke setiap polybag ini sebanyak 200 ml. Nah ini tanaman seledri saya yang sudah berumur kurang lebih 10 hari ya. Ini baru saya tanam kemarin sore. Sebaiknya menanam seledri itu di sore hari. Ini usia bibit seledri ini yaitu kurang lebih 2 bulan setelah semai ya. Bisa juga kalau paling cepat itu 1,5 bulan, tapi saya 2 bulan baru saya pindah tanam. Nah, ini sekitar 10 hari tanaman seledri saya. Untuk melakukan penyiramannya sehari sekali, pagi atau sore hari. Jangan terlalu banyak juga menyiramnya, karena kalau terlalu becek, bibit tanaman seledri ini akan busuk batang ya. Dan sebaiknya untuk menanam seledri itu kita harus memakai plastik UV seperti ini supaya tidak terkena air hujan. Kalau bibit seledri ini terkena air hujan, nanti bisa ada penyakit yang gimana kayak panu gitu ya, kuning-kuning hitam gitu. Bila satu kena, dia akan kena semuanya. Semua ini bisa langsung terkena penyakit itu, dan kita akan nanam lagi pastinya. Untuk pemupukannya sendiri, saya memupuk ini baru 1 kali pemupukan menggunakan pupuk grower dengan dosis 1 gram per liter, ditambah pupuk gandasil daun 1 gram per liter. Itu pemupukannya setiap 1 minggu sekali, dan untuk penyiraman setiap hari cukup 1 kali aja. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Budidaya sawi pakcoy yang perlu disiapkan yang pertama yaitu benih sawi pakcoy. Saya di sini menggunakan benih sawi pakcoy dari panah merah Nauli F1. Yang kedua saya siapkan yaitu polybag ukuran 25 x 25, lalu masukkan tanah ke dalam polybag sampai penuh seperti ini. Kemudian sebar kapur. Di sini saya menggunakan kapur dengan dosis 1 sendok makan ke dalam polybag. Kemudian masukkan pupuk vertipos dengan dosis 1 sendok makan. Selanjutnya masukkan kohe atau kotoran hewan seperti ayam, bisa juga kambing atau sapi, dengan dosis 1 genggam.
Setelah semuanya masuk ke dalam polybag, lalu diaduk campur merata sampai merata. Setelah itu diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, media tanam di polybag sudah siap untuk ditanamin bibit sawi pakcoy seperti ini ya. Subur sekali, mulus, tanpa ada yang berlubang. Ini sawinya, ini ya. Ini sawi pakcoynya berusia 9 hari setelah tanam. Untuk menanam sawi pakcoy ke dalam polybag seperti ini, kita perlu melakukan penyemaian. Penyemaian itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu itu di persemaian. Yang perlu disiapkan untuk media semai yaitu tanah dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1. Jadi misalnya pakai ember, tanahnya 2 ember, sekam bakarnya 1 ember. Kita aduk, kita taruh ke sebuah wadah itu atau ke dalam bak atau ember. Kemudian setelah masukkan campuran tadi ke dalamnya, lalu sebar benih sawi pakcoy yang masih butiran itu, sebar. Setelah itu setelah menyebar benih sawi pakcoy ke dalam media semai, jangan lupa kasih furadan atau obat semut supaya benihnya tidak dicuri oleh semut. Kita sebar secukupnya furadan. Setelah itu kita tutup benih tadi dengan tanah tipis-tipis saja. Setelah itu kita semprot dengan air biasa sampai jenuh ya. Setelah itu ditutup dengan sak atau karung ya. Ditutup dan biarkan selama 3 hari sampai benih itu berkecambah. Bagusnya 3 hari atau 4 hari. Bisa 3 hari atau 4 hari ya. Setelah itu melakukan perawatan di semaian itu, kita hanya perlu menyiramnya. Menyiramnya itu setiap sehari sekali, setiap pagi. Setiap pagi hari kita siram semaiannya. Kemudian untuk melakukan pemupukan, kita menggunakan pupuk NPK 16 dengan dosis 2 gram per liter air. Ditambah dengan gandasil daun dengan dosis 1 gram per liter air. Kita campur pemupukannya, kita siramkan ke benih sawi pakcoynya itu setiap 1 minggu sekali. Dan jangan lupa untuk melakukan penyemprotan. Di sini saya melakukan penyemprotannya juga setiap seminggu sekali menggunakan insektisida Lanate yaitu dengan dosis 1 sendok makan per 15 liter air. Gunakan antrakol dengan dosis 2 sendok makan per liter air. Magnesium sulfa dengan dosis 1 sendok teh aja ke 15 liter air. Kita semprotkan setiap 1 minggu sekali, itu jika musim kemarau. Kalau musim hujan, kita perlu menyemprotkannya 2 kali dalam 1 minggu, misalnya setiap hari Senin atau hari Kamis. Kita harus rajin-rajin menyemprot supaya tanaman subur ya, tidak terserang penyakit di saat musim hujan. Jadi penyemprotan bisa dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Dan obat jamurnya, fungisidanya bisa diganti-ganti. Yang pertama bisa pakai antrakol, bisa juga menggunakan skor, atau bisa menggunakan D10. Itu disiling-siling saja. Setelah benih sawi tadi itu berusia sekitar 17 atau 18 hari setelah semai, benih tersebut sudah bisa ditanam ke media tanam polybag ini. Kita penanamannya setiap sore hari ya. Jadi usahakan menanam sawi itu di sore hari. Bisa juga kita nanam sawinya di pagi hari, tetapi kita perlu menggunakan paranet seperti ini. Paranet seperti ini untuk ditutupin ke atasnya sawi ini supaya itu kan meredam panas ya. Jadi kalau mau nanam pagi hari, usahakan kita siapkan juga paranet
seperti itu. Jaring-jaring hitam itu untuk ditaruh di atasnya supaya tanamannya tidak mudah mati ya. Pertama, untuk menanam di polybag itu kita basahin dulu polybag yang ini, kita basahin. Setelah itu baru kita tanam benihnya, bibitnya maksud saya, bibit sawinya kita tanam seperti ini. Usahakan masuk ya, usahakan ini batangnya nempel sampai tanah kayak gini, akarnya masuk semua biar batangnya ini besar. Setelah ditanam, kita lakukan pemupukan setiap 1 minggu sekali. Pemupukan dilakukan 3 kali dalam 1 kali tanam, yaitu usia 7 hari, usia 14 hari, dan usia 21 hari setelah tanam. Kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 16 dengan dosis 3 gram per liter air, ditambah dengan gandasil daun sebanyak 1 gram per liter air. Kita campur, lalu kita pupukkan. Ini saya biasanya menggunakan gembor, itu gembornya itu 7 liter airnya. Jadi kalau untuk kebutuhan gandasilnya itu 1 gembor, kita masukkan aja 7 gram gandasilnya dan 21 gram untuk pupuk NPK 16 nya. Lalu kita kocor, ini aman aja, itu tidak perlu dibilas. Setelah pemupukan kita biarkan saja, kita pupuk setiap 1 minggu sekali, dikocor, tidak perlu disebar ya, lebih baik dikocor supaya langsung keserap ke tanamannya. Kalau disebar pupuknya takutnya bisa kebanyakan dosis, bisa mati tanamannya. Jadi lebih baik kita kocor menggunakan air. Untuk obatannya kita bisa menggunakan Avidor, bisa menggunakan Lanate, bisa menggunakan Danke, bisa juga menggunakan Demolis. Untuk fungisidenya bisa menggunakan Skor, Antrakol, Diten, dan jangan lupa ditambahin dengan magnesium sulfat. Dan juga di sini saya menggunakan POC, yaitu Mordenfol ya, sebanyak 2 tutup Mordenfolnya. Kalau untuk yang lainnya sesuai anjuran aja, di kemasannya itu ada sudahan dosisnya. Nanti kita akan panen di usia 25 hari setelah tanam. Untuk biasanya untuk yang dijual di kebun kita potong ini. Nanti kalau udah usia 25 hari kita potong, bisa juga dicabut langsung, tinggal dibuang akarnya, atau bisa dipotong langsung sini. Untuk rumahan biar awet, ini kita tidak perlu dipotong, kita pretilin aja ini ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini dipatah gini aja. Kalau untuk rumahan, nah kayak gini, ini bisa awet, sawinya bakalan tumbuh terus. Jadi gak perlu nanam-nanam lagi untuk yang rumah-rumah ya. Yaitu sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan share.